Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ardal Raffisti Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktik saya. Jadi saya melakukan kerja praktik di perusahaan PT PLN Icon Plus yang kantornya berlokasi di kawasan Cawang PLN, Cililitan, Jalan Maijen Sutoyo nomor 1 RW 9, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nah, untuk PLN Icon Plus sendiri dia adalah anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, PT PLN Icon Plus ini dia memiliki 26 kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2000 dia didirikan oleh PT PLN. Nah, kemudian untuk divisi yang saya ikuti sama kegiatan KP ini di PT PLN Icon Plus ada divisi Preventive Management, yaitu divisi yang bertugas untuk menjaga aset PLN Icon Plus, dan divisi ini juga yang bertugas dalam pemeliharaan, pendataan, dan perbaikan aset-aset yang dimiliki oleh PLN Icon Plus. Nah, kemudian untuk latar belakangnya, ini untuk latar belakang PLN Icon Plus, dan ini untuk FTTH-nya yang bisa menjadi dasar teori dari laporan ini. Ini untuk tujuan saya, dan ini untuk batasan masalah yang saya hadapi, yang akan saya miliki, di mana tulisan ini hanya mencakup lingkungan kerja divisi Preventive Management, di mana meliputi perbaikan dan pendataan aset berupa kotak FDT, FAT, dan OLT, serta pemasangan jalur kabel baru untuk pengguna baru. Dan pada penulisan ini data informasinya terbatas berdasarkan data yang diizinkan oleh pihak perusahaan untuk digunakan oleh mahasiswa. Dan penulisan ini dia hanya memberikan saran teknis atau non-teknis saja, dan tidak bersifat menentukan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Baik, untuk dasar teorinya sendiri dimulai dari fiber optik. Jadi, pada dasarnya cara kerja fiber optik itu dengan memanfaatkan hukum fisika yang disebut dengan pemantulan total dalam atau total internal reflection. Dan dari fiber optik ini kita bisa membuat jaringan atau sistem jaringan fiber optik. Jadi jaringan fiber optik itu dia media transmisi fisik penyalur informasi, dia jalur jaringan penyedia penyalur informasi yang dia manfaatkan gelombang cahaya. Jadi dia mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya, dan sinyal data ini dikodekan menjadi bentuk pulsa cahaya atau variasi intensitas cahaya transmitter yang dikirimkan melalui surat optik. Nah, FTTH dari jaringan fiber optik ini ada sistem FTTH, yaitu singkatan dari Fiber to the Home. Ini adalah teknologi koneksi internet. Jadi dia itu sistemnya itu menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan datanya dari penyedia internet hingga ke rumah atau perumahan user, rumah pelanggan. Dan ini untuk skema jaringan FTTH dari PLN Icon Plus, dari kotak OLT ke FDT, dari FDT ke beberapa FAT, dan dari FAT dia disalurkan ke beberapa user. Baik, ini untuk kegiatannya. Pada pekan pertama ini kita berada pada kotak FDT di perumahan Yasmin Bogor. Pada pekan kedua kita mengikuti rapat yang diadakan oleh tim leader. Dan pada pekan ketiga kita juga ke kotak FDT yang ada di perumahan Yasmin Bogor, namun di tempat yang berbeda daripada pekan pertama. Dan untuk pekan keempat dia berada pada tempat yang sama seperti pekan ketiga. Dan untuk pekan kelima nih kita mengikuti pekerjaan di daerah di daerah Bekasi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis masalah yang ada pada daerah Jakarta, sekitar 77% ini berupa permasalahan teknis, dan sekitar 23% ini merupakan permasalahan non-teknis, di mana yang teknis ini dia kendala yang langsung berkaitan dengan performa jaringan atau kualitas aset atau kualitas perangkat. Dan permasalahan non-teknis ini dia berupa faktor eksternal atau sosial atau administratif yang dia nggak berhubungan langsung dengan alat, namun dia berpengaruh pada kelancaran proses perbaikan dan pemeliharaan atau instalasi. Kemudian untuk permasalahan teknisnya, sekitar 22% itu adalah permasalahan prisma yang rusak dan harus diganti. Kemudian sekitar 17%-nya itu permasalahan pada FAT yang memiliki redaman tinggi atau high loss akibat karena space yang tidak rapi atau kotoran dalam port. Sekitar 6%-nya itu adalah permasalahan ganti SFP atau komponen aktif di OLT yang memiliki penurunan kualitas sehingga harus diganti. Sekitar 10%-nya adalah permasalahan salah titik koordinat FAT atau FDT sehingga menghambat kegiatan pengerjaan PM. Kemudian sekitar 18%-nya adalah permasalahan rejoin core di FDT. Jadi
harus adanya penyambungan ulang core atau inti serat karena sambungan sebelumnya tidak optimal atau putus. Dan 9%-nya ini dia kabel putus atau bening tajam. Ini biasanya terjadi dari perjalanan antara OLT ke FDT atau di tengah-tengah dari FDT ke FAT. Di tengah-tengahnya ada kabel yang putus atau memiliki bengkok yang cukup tajam sehingga dia memiliki redaman yang melebihi inilah batas spesifikasi. Kemudian sekitar 7%-nya itu permasalahan di bulkhead sehingga harus ganti bulkhead, atau bulkhead ini dia ada konektor kabelnya ke prisma, dan ganti pigtail. Pigtail ini dia adalah kabelnya sendiri. Jadi sekitar 60% ini permasalahan di pigtailnya atau seratnya ini. Dan sekitar 5% ini karena portnya bermasalah atau tidak aktif. Nah, ini biasanya karena konektornya yang lemah atau space yang buruk. Baik, kemudian dari analisis permasalahan teknis saya tersebut, sekitar 22% ini adalah permasalahan prisma, 18% ini permasalahan rejoin core FDT, dan sekitar 17% ini FAT high loss atau redaman tinggi pada FAT. Untuk solusi permasalahan teknisnya ini umumnya diselesaikan oleh pihak instansi melalui penggantian alat, kalibrasi ulang, atau pembenahan instalasinya. Dan ini untuk permasalahan non-teknis di area Jakarta, sekitar 30% ini berhadapan dengan ormas tempat. 25%-nya ini ada permasalahan pada akses lokasi, seperti gang yang sempit, portal perumahan, atau lokasi perumahan pribadi yang menghalangi teknisi dalam pekerjaannya. Sekitar 20%-nya ini ada penolakan dari warga atas pemasangan jaringan di lingkungan mereka. Sekitar 15%-nya ini karena tidak adanya izin kerja dari pengurus lingkungan, RT atau RW, atau pengelola gedungnya. Kemudian sekitar 10% itu adalah adanya salah koordinasi atau salah komunikasi dari tim lapangan dengan adminnya sehingga adanya kesalahan data atau duplikasi tugas. Kemudian untuk analisisnya, jadi ya dari analisis saya, permasalahan non teknis yang paling banyak terjadi itu adalah permasalahan dengan ormas sekitar 30%, dan sekitar 25% ada akses lokasi yang terbatas, dan 20% itu ada karena adanya penolakan dari warga. Untuk solusi permasalahan non teknis ini ya kita membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan strategis seperti pendekatan kepada warga, koordinasi dengan pengurus lingkungan, atau persiapan dokumen yang legal yang lebih matang sebelum pengerjaan. Baik, untuk kesimpulannya, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa masalah di wilayah Jakarta ini ada dua, yaitu masalah teknis sekitar 77% dan non-teknis yang sekitar 23%. Nah, kemudian dari masalah teknis tersebut, yang paling banyak terjadi di wilayah Jakarta itu adalah permasalahan prisma, rejoin core FDT, dan tingkat redaman tinggi pada FAT atau FAT high loss. Lalu untuk permasalahan non-teknisnya, yang paling banyak terjadi adalah permasalahan berhadapan dengan ormas, akses lokasi yang terbatas, dan adanya penolakan dari warga. Kemudian untuk sarannya, dari saya amati sejauh ini untuk permasalahan teknis, pihak instansi telah melakukan tindakan yang terbaik, sehingga sebaiknya pihak instansi menjaga sistem kerja yang bagus yang sudah dimilikinya. Kemudian berdasarkan salah satu saran yang saya dapatkan dari pekerja lapangan PLN Econ Plus, pihak instansi sebaiknya lebih efisien lagi dalam penggunaan dan pemasangan kotak FAT. Dan kemudian saran dari saya pribadi, sebaiknya bagi instansi untuk masalah non teknis, sebaiknya di setiap timnya diberikan tambahan 2 orang yang bertugas untuk menghadapi permasalahan non teknis tersebut. Kemudian untuk bagi penulisnya, yang pertama lebih interaktif dan inisiatif dalam mempelajari kegiatan-kegiatan perbaikan dan pemeliharaan selama di tempat KP. Yang kedua itu harusnya sebaiknya saya mempelajari lebih dalam terkait masa-masa yang ada di lapangan ini dari data-data yang sudah ada, sehingga saya bisa mencoba untuk menyelesaikannya menggunakan ilmu teknikan yang saya dapatkan dalam perkuliahan. Dan yang terakhir, memanfaatkan kesempatan kerja praktik ini secara maksimal untuk belajar dan menjalin jaringan profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.